Semua produk makanan dan minuman yang beredar di pasar Indonesia harus sudah diregistrasikan ke BPOM. Tapi banyak sekali produsen atau distributor yang gagal di tengah jalan karena dokumen-dokumen yang tidak lengkap. Di video kali ini kami akan membahas dokumen-dokumen apa saja yang harus Anda siapkan agar proses registrasi ke BPOM berjalan dengan sangat lancar. BPOM tidak hanya menilai produk Anda dari segi kemasan, warna, atau rasa, tapi BPOM lebih menilai kepada keamanan, kualitas, dan legalitas dari produk Anda yang dapat dibuktikan melalui dokumen-dokumen yang Anda siapkan. Tanpa dokumen yang kuat dan sesuai dengan standar, produk terbaik sekalipun tidak akan mendapatkan izin edar. Jadi dokumen yang Anda siapkan ini bukan hanya sekedar formalitas ya, tetapi merupakan bukti bahwa produk Anda layak beredar dan dikonsumsi oleh masyarakat. Ada 3 jenis dokumen yang sangat krusial dalam proses registrasi food and beverage. Yang pertama, sertifikasi sarana produksi. Untuk produk impor, Anda harus menunjukkan bahwa sarana produksi Anda sudah terverifikasi sesuai dengan standar internasional. Ini biasanya berbentuk GMP, HACCP, atau ISO 22000. Kalau sertifikat ini tidak memenuhi standar atau tidak valid, registrasi produk Anda hampir pasti ditolak, bahkan sebelum masuk ke dalam tahap evaluasi produk. Yang kedua adalah health certificate atau free sale certificate. Ini adalah bukti bahwa produk Anda sudah beredar di negara asalnya. Jadi jika Anda distributor, pastikan bahwa produk yang Anda bawa ini sudah beredar secara resmi dan sudah mendapatkan izin edar juga di negara asalnya. Jadi sertifikat ini harus dikeluarkan oleh otoritas resmi dari negara di mana Anda mengimpor produk tersebut. Jadi tanpa dokumen ini, BPOM menganggap bahwa produk Anda belum aman untuk dipasarkan. Jadi logikanya, kalau produk yang Anda impor ini belum dijual di negara lain atau bahkan belum dijual di negara asalnya, kenapa BPOM harus memberikan izin edar produk yang Anda bawa ini di Indonesia? Kurang lebih seperti itu ya. Yang ketiga, harus ada draft label dan juga komposisi produk. Kalau kita beli snack atau beli makanan minuman, di bagian belakang itu kan ada komposisi produk. BPOM ini termasuk sangat ketat ya untuk memeriksa informasi pada label, mulai dari daftar bahan, nilai gizi, kemudian klaim kesehatan, bahkan sampai tata cara pencantuman tanggal kadaluarsa. Kalau label Anda tidak sesuai dengan ketentuan, bahkan misalnya kesalahan kecil aja, misalnya salah penempatan informasi alergi atau klaim nutrisi ya, kesalahan lokasi penempatan aja, ini BPOM bisa mengembalikan pengajuan Anda untuk diperbaiki terlebih dahulu. Dan kemudian untuk komposisi produk itu juga akan dicek satu persatu apakah mengandung bahan berbahaya atau kadarnya yang melebihi batas. Tidak sedikit brand yang harus mengulang proses registrasi dari awal hanya karena masalah dokumen. Penolakan bisa terjadi karena sertifikat pabrik dianggap tidak valid. Proses bisa tertunda berbulan-bulan karena label perlu direvisi berkali-kali. Atau lebih buruk, produk Anda tidak pernah bisa masuk pasar karena dokumen utama tidak pernah memenuhi syarat. Jadi registrasi produk food and beverage ini bukan masalah cepat atau lambat, tapi yang paling penting adalah kesiapannya. Jadi pastikan semua dokumen yang Anda siapkan ini sudah sesuai dengan standar dan juga dengan format yang benar sebelum Anda memulai proses registrasi. Dan jika Anda ingin konsultasi lebih lanjut atau butuh bantuan dalam penyusunan dokumen yang harus disiapkan, jangan ragu untuk menghubungi Insight of Consulting Indonesia dan dapatkan free consultation. Dan apabila Anda menggunakan jasa kami siap menampingi Anda mulai dari proses awal persiapan dokumen hingga proses akhir sampai Anda mendapatkan nomor izin edar.